Seekor anjing Labrador ini pernah menjadi pusat perhatian seluruh desa karena pernah dikejar dan dipukuli warga akibat mencuri seekor bebek. Namanya Xiao Bao. Anjing ini memiliki kebiasaan unik. Setiap kali keluar berjalan-jalan, ia hampir tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Pada awalnya, Xiao Bao masih terlihat menahan diri. Ia hanya membawa pulang barang-barang yang tampaknya sudah tidak terpakai, seperti cangkul untuk menggali tanah, sendok pupuk milik petani, ranting pohon kering di pinggir jalan, bahkan sepotong kain bekas dan papan busa yang sudah dibuang orang. Walaupun benda-benda itu tidak begitu berguna baginya, Xiao Bao tetap bersikeras membawanya pulang. Kebiasaan ini bahkan hampir membuat seorang warga desa yang biasa mengumpulkan barang bekas, yaitu Bibi Wang, kehilangan sebagian sumber penghasilannya. Namun seiring waktu, barang-barang rongsokan itu tidak lagi mampu memuaskan ambisi besar Xiao Bao. Ia mulai mengambil benda-benda yang lebih bernilai. Suatu hari, kakek Liu di ujung desa sedang menggantung daging babi. Xiao Bao menghampiri dan seolah ingin meminta potongan terbesar. Karena tidak diberi, anjing ini malah menyeret tangga milik kakek Liu dan membawanya pergi hingga akhirnya dijadikan kayu bakar. Di rumah tetangga lain, kakak Li memelihara seekor ayam betina selama hampir setahun hingga gemuk, rencananya untuk disajikan saat tahun baru. Namun tanpa diduga, Xiao Bao datang tanpa permisi dan langsung membawa pergi ayam tersebut. Setelah itu pun ia belum puas, ia bahkan mengincar buah pomelo milik Bibi Li. Baru kemarin buah itu matang, dan hari ini Xiao Bao sudah melompat-lompat untuk memetiknya. Ketika melihat sebuah labu besar di pinggir jalan, Xiao Bao tidak peduli itu milik siapa, dipetiknya lalu dibawa pulang. Hari ini ia membawa sawi, besok membawa seekor kura-kura lunak, bahkan wajan besi yang digunakan orang untuk memasak pun pernah ia coba bawa pulang. Bagi Xiao Bao, selama ia melihat sesuatu, seolah-olah benda itu adalah miliknya. Kadang-kadang, bahkan sapi tua yang ukurannya beberapa kali lebih besar darinya pun tidak luput dari perhatian. Ia menarik tali sapi itu dan berusaha membawanya pulang. Mungkin sapi itu sendiri tidak pernah membayangkan seumur hidupnya bisa dipimpin oleh seekor anjing. Tentu saja, Xiao Bao tidak selalu berhasil. Suatu kali saat ia mencoba mencabut lobak milik kakek San, aksinya ketahuan. Sang kakek yang marah mengejarnya sepanjang jalan sambil membawa sapu. Walaupun Xiao Bao setiap hari mengambil barang dari rumah ke rumah, pemiliknya harus berkeliling desa setiap hari untuk mengembalikan barang-barang tersebut dan meminta maaf kepada para tetangga. Namun anehnya, setelah dimarahi pun Xiao Bao tidak berubah. Jika sebelumnya ia melakukannya secara diam-diam, kini ia bahkan melakukannya secara terang-terangan. Pernah suatu kali seorang gadis kecil sedang memegang camilan tanpa mengganggunya, tetapi Xiao Bao langsung berlari dan merebut camilan itu. Ada juga kejadian ketika kakak Liu baru saja menyembelih seekor bebek untuk dimasak. Di depan matanya sendiri, Xiao Bao langsung menggigit bebek tersebut dan berlari pergi. Meski demikian, Xiao Bao juga memiliki sisi yang sangat baik. Suatu hari hujan turun sangat deras, sementara pemiliknya belum pulang. Xiao Bao menjadi sangat cemas. Meski tubuhnya basah kuyup seperti anjing kehujanan, ia tetap berlari keluar membawa payung untuk diberikan kepada pemiliknya. Ketika seorang nenek pulang dari gunung setelah mengumpulkan kayu bakar, Xiao Bao juga sering berinisiatif membantu. Ia bahkan menggigit kayu-kayu tersebut dengan mulutnya untuk membantu membawanya pulang. Mungkin Xiao Bao tahu bahwa dengan membantu membawa barang-barang itu, meskipun hanya sedikit setiap kali, ia dapat meringankan beban orang lain. Walaupun Xiao Bao sering meminjam barang dari rumah para tetangga dan sering membuat keributan, dari ekspresi mereka terlihat bahwa warga desa sebenarnya tetap menyukainya. Jadi, bagaimana menurut Anda?